tuang. Aduk-aduk. Tunggu hingga matang. Bumbu giling memang sepraktis itu. Mau masak apa saja juga bisa. Apalagi penjual bumbu giling di pasar banyak variasinya. Tinggal pilih. Makin gampang dan praktis, makin banyak peminatnya. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh oknum penjual bumbu abal-abal. Abal-abal gimana tuh maksudnya? Ayo ikuti Detektif Unyil. Unyil menelusuri pasar tradisional. Di satu lapak, Detektif Unyil menemukan sesuatu yang mencurigakan. Seorang pembeli membayar sayuran sebanyak ini dengan harga sangat murah. Hanya Rp10.000. Gak cuma itu, tomat busuk yang sudah dibuang ke tempat sampah juga diambil. Cabai, tomat, bawang merah, bawang putih yang dibeli tadi semuanya tampak tidak segar. Bahkan sudah busuk. Tapi penjual nakal ini tidak ambil pusing. Saya sengaja pakai bahan yang busuk biar lebih murah, segini harganya Rp10.000. Apa? Bumbu busuk diolah jadi bumbu giling? OMG! Dan ternyata belum cukup sampai di situ. Untuk menyamarkan aroma tidak sedap, pelaku menambahkan bahan kimia. Belum lagi pewarna tekstil biar menarik. Ini sudah keterlaluan. Sebungkus saya jual harga Rp3.000. Gimana? Sayuran cuma bukan dikasih jauh dari tempat saya. Kondisinya kawan-kawan. Setelah rapi, bumbu busuk ini pun siap dijual. Keuntungan bisa 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Tapi jelas merugikan konsumen. Bumbu giling abal-abal dititipkan ke warung sayur untuk dijual. Bumbu giling ini cabai ya? Ini apa? Tomat. Ini berapaan? Dijual sama dari si Om apa gimana? Dari Rp3.000. Terus saya jual berapa? 3,5 apa 4? Nah, saya pakai 2 aja. Bumbu giling abal-abal jelas berbahaya. Bisa bikin diare, mual, muntah, kerusakan hati, ginjal, bahkan kanker. Supaya tidak salah pilih, ada tips-tipsnya nih. Pertama, dari warnanya. Bumbu asli warnanya lebih terang. Kalau yang palsu cenderung kehitaman. Kedua, bumbu abal-abal meninggalkan bekas di tangan. Penggunaan pewarna tekstil penyebabnya. Ketiga, aromanya. Bumbu asli beraroma segar. Sebaliknya, bumbu abal-abal berbau kimia. Jika disimpan, lama-lama bakal berbau busuk. Terakhir, jelas dari rasanya. Bumbu asli rasanya mirip-mirip dengan cabai atau tomat asli. Yang abal-abal rasanya pahit. Biar lebih yakin, lebih baik beli bumbu giling di pasar yang diolah langsung di tempat. Bahan-bahannya masih segar, gak perlu khawatir dengan bahan kimia sintetis. Atau kalau mau bumbu giling kemasan, pilih yang sudah jelas dan berizin. Seperti bumbu giling instan buatan UMKM di Pasuruan, Jawa Timur ini. Bahan sayuran dan rempah semuanya segar, tanpa penyedap tambahan seperti MSG. Bahan-bahan digiling. Lalu dimasak selama 5 hingga 6 jam. Supaya bisa disimpan lama meski tanpa bahan pengawet. Ada lebih dari 20 jenis bumbu. Soto, rawon, rendang, ayam bakar, nasi kebuli, semua ada. Kemasannya higienis,
Bisa disimpan seminggu di suhu ruang dan 1 tahun di freezer. Praktis, alami, dan enak. Garam gak boleh dimasak karena bakal berubah jadi racun. Wah, ini jelas-jelas hoax ya Sobat Unyil. Kandungan mineral dalam garam gak bakal berubah akibat proses memasak. Boro-boro deh jadi racun. Justru saat dimasukkan dalam jumlah yang tepat, kandungan mineral dalam garam bisa membantu menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, juga fungsi otot tubuh. Apalagi kalau dimasak pakai garam organik kualitas ekspor made in Bali. Garamnya gak terlalu asin. Bentuknya unik, mirip piramid. Katanya sih berkat tanah kaya mineral sama palung pohon kelapa. Yes, pori-pori batang kelapa terbukti efektif menyaring air, sehingga menghasilkan garam yang berkualitas. Ada garam laut, ada juga garam vulkanik loh. Garam ini berasal dari Desa Jono, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Namanya boleh vulkanik, tapi asalnya bukan dari gunung vulkanik ya. Tapi dari kawah vulkanik yang berasal dari dataran rendah. Ditandai sama letupan-letupan kecil dari perut bumi gini nih. Garam vulkanik punya banyak keunggulan loh. Meski tidak mengandung iodium, penelitian membuktikan kandungan mineralnya lebih banyak dibandingkan garam jenis lain. Garam vulkanik bebas mikroplastik karena air garamnya berasal dari dalam tanah. Beda sama garam laut yang mungkin aja tercemar mikroplastik dari air laut. Rasanya lebih kaya. Gak sekedar asin, tapi ada gurih-gurihnya juga. Garam buat masak atau buat kebutuhan industri? Biasa. Dulu garam pernah digunakan sebagai uang dan jadi persembahan untuk dewa loh. Sekarang garam justru jadi sumber penerangan. Sekalian buat ngecas handphone juga. Ih, keren. Lentera air garam, lampu darurat yang bisa menyala. Berkat campuran 380 cc air putih dan 2 sendok garam dapur. Atau dengan 2 botol air laut berukuran 400 cc. Bukan tipu-tipu nih Sobat Unyil, karena saat bertemu air, senyawa klorida dalam garam bakal menghasilkan larutan elektrolit yang bisa menghantarkan arus listrik. Biar lenteranya bisa nyala, air garam harus kolab bareng. 2 buah tabung magnesium dan oksigen. Biar oksigen bisa masuk dan air garam nggak keluar, harus ada komponen membran katoda udara nih. Dibuat dari adonan yang diaduk, digulung, dirol, dan dipotong sesuai ukuran. Selanjutnya tinggal dirakit. Biar reaksi kimia air garam, magnesium, dan oksigen bisa terjadi untuk menyalakan lentera. Lampu darurat ini dibuat untuk memudahkan nelayan saat melaut. Makanya lenteranya dibuat bisa ngambang juga. Di Jepang, lentera air garam sudah dipakai untuk jaga-jaga saat bencana alam terjadi, buat antisipasi ketersediaan listrik yang minim. Membersihkannya gampang loh,
Buka katup bawahnya. Bersihkan magnesium dengan air. Tenang, magnesium gak bakal meleleh kayak baterai kok. Magnesium ini juga gak berbahaya ya. Dijilat juga aman. Yuk kita kemon. Cantik. Estetik. Wah, gak nyangka kan kalau hiasan yang mejeng di dinding ini adalah ubin yang dibuat dari batok kelapa. Iya, beneran batok kelapa. Ini dia buktinya. Dalam sehari ada 100 ubin batok kelapa yang diproduksi pabrik di Cirebon, Jawa Barat ini. Batok kelapa utuh dipotong berbentuk chip, ukuran 3x3 cm. Direkatkan, dihaluskan, dan diwarnai hingga berbentuk ubin. Putih. Warna-warni atau warna natural yang menonjolkan keunikan ubin batok kelapanya. Yap, dibuat dari bahan alam, motif ubin batok kelapa gak ada yang sama persis. Beda batok kelapa, beda juga tekstur sama seratnya. Gak pasaran deh. Peminatnya bukan cuma orang lokal loh, tapi juga datang dari Amerika, Korea, Malaysia, Belanda, dan Kanada. Wih, hebat. Di sini semua batok kelapa bakal diolah hingga potongan terkecil. Ya jadi ubin, ya jadi hiasan wadah baki, figura cermin, bahkan furniture. Beneran gak ada batok yang terbuang. Wah, mantap kan? Buat hiasan furniture, pastiin ukuran kerangka furniture sudah sesuai sama ukuran ubin. Biar gak perlu motong-motong lagi. Tinggal lem. Kunci dengan paku. Dan semprot dengan cat kayu melamin. Biar warnanya lebih mengkilap. Keren kan? Ada lagi nih, perabot keren dari batok kelapa. Partisi ruangan yang bisa jadi air purifier alias pembersih udara. Coconut Coal Air Purifier Agent alias koal apa? Alat pembersih udara yang memanfaatkan arang batok kelapa. Iya, kandungan karbon dalam arang batok kelapa ternyata bisa menyaring udara kotor loh. Untuk mengaktifkannya harus lewat proses pembakaran dengan teknik khusus dulu. Arang dibakar, kemudian ditutup dengan daun pisang, biar hawa panas pembakaran tetap stabil. Ini juga yang bikin arang batok kelapa terlihat lebih mengkilat. Arang batok kelapa yang sudah aktif tinggal dikemas dalam kantong tipis tembus udara dan dimasukkan dalam kemasan kotak kayu. Kinerja inovasi perabot ini terbukti ampuh loh. Saat memakai filter koal apa, kadar karbon dioksida dan karbon monoksida asap yang keluar langsung dari knalpot motor terdeteksi lebih rendah. FYI, meski tidak berbau dan sulit dideteksi, karbon monoksida sama berbahayanya sama karbon monoksida loh. Karena mudah masuk dan terikat dalam sel darah kita. Ngeri ya. Batok kelapa memang gak ada matinya. Dipakai buat perlengkapan berkendara gini juga bisa. Aman, nyaman, modis lagi. Helm kecil ini dibuat dari batok kelapa pilihan. Hanya yang tua dan kuat, karena tidak mudah pecah juga patah. Biar mudah direkatkan, batok kelapa dipotong kecil-kecil dan dihaluskan dulu nih. Tenang, helm batok kelapa ini sudah sesuai SNI alias Standar Nasional Indonesia kok. Bahan baku helm tidak terbuat dari logam tapi kuat. Helm tidak berubah saat ditempatkan di suhu 0 sampai 55 derajat Celcius selama 4 jam. Satu helm batok kelapa biasanya butuh sampai 5 buah kelapa loh. Banyak juga ya. Ada tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman buah langka.
Misalnya buah bisbol atau buah mentega ini. No, ini bukan sekedar kebun, tapi juga tempat nongkrong. Lokasinya tersembunyi, tapi nggak jauh dari kota. Kalau kata netizen, sebutannya hidden gem. Letaknya berdampingan dengan situ Pengasinan, Depok, Jawa Barat. Sebelum jadi tempat asri kayak gini, tempat ini dulu adalah semak belukar. Pak Heri Gongku mengubah 7.000 meter persegi tanah gersang jadi hutan buatan. Ruang terbuka hijau itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dihadirkan. Dengan ruang terbuka hijau, suasana jadi asri. Udara bersih, adem juga buat nongkrong. Itu doang manfaatnya? Enggak dong. Hutan buatan juga membawa manfaat buat masyarakat sekitar. Bisa belajar budidaya tanaman hias. Bisa dapat untung juga dari warung makan di hutan buatan. Hutan buatan Pak Heri membantu meningkatkan penghasilan masyarakat setempat dengan cara bercocok tanam. Saat ini tanaman hiaslah yang banyak dibudidaya. Soalnya peminat tanaman hias masih besar. Masih masyarakat suburban sih gitulah, belum benar-benar menjadi masyarakat perkotaan. Masih jadi peralihan dari desa ke kota gitu. Walaupun sebenarnya mereka punya budaya pertanian, iya, tapi untuk bicara soal tanaman hias, pertanyaannya adalah emang bisa dimakan gitu. Tanaman hias lebih gampang dijual, jadi lebih gampang dapat untung. Hutan buatan ini mulai dikerjakan tahun 2004. Dulu sulit meyakinkan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Selain gak punya basic ilmu sebagai petani, peminatnya juga terbatas. Bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang masih tersisa itu dengan komoditi yang sebenarnya komoditi yang berhubungan dengan gaya hidup. Dari agrowisata berkembang lagi dengan warung makan. Lagi-lagi memberdayakan masyarakat sekitar. Warung makan ini menyajikan menu dari berbagai daerah. Mulai dari nasi liwet khas Jawa Barat hingga mie letek khas Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam bahasa Jawa, letek artinya kotor, sesuai bentuk mie yang agak kusam. Mie letek khas Bantul terbuat dari tepung tapioka. Di tempat asalnya, adonan mie letek tradisional digiling dengan bantuan sapi. Di sekitar Jakarta, mie letek jarang ditemui. Sesuai namanya, warung kangen desa betul-betul mengobati kangen pada masakan tradisional. Gak cukup sekedar nongkrong dan makan dengan suasana hutan. Mau nginep juga bisa. Ada rumah kayu tradisional yang berfungsi sebagai penginapan. Pas banget buat yang suka staycation sambil menikmati alam, tapi nggak jauh dari kota. Yuk kita kemon! Nostalgia sama makanan desa, cek. Tips aman pilih bumbu giling, cek. Masih banyak informasi yang bakal Unyil bagiin. Jadi, pasang alarm jam 12 siang besok ya. Sampai jumpa!